Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peningkatan motivasi belajar dengan pemberian reward dan punishment yang positif. Saya Salsabila Nadiera dan juga teman saya Muhammad Hisomuddin. Apakah motivasi itu dan apa pengaruh pemberian reward dan punishment? Nah, ketiga hal ini akan kita jelaskan di bawah ini. 1. Motivasi, providing learning motivation of student. Kata motivasi berarti berusaha. Seseorang sebagai pendorong melakukan sesuatu atau penggerak dalam diri seseorang individu untuk beraktivitas. Maka motivasi ialah penggerak yang aktif dan dorongan energi dari diri individu yang timbul karena sesuatu untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang dianggap menguntungkan diri sendiri. Jadi motivasi adalah hal yang muncul dalam diri individu dia sendiri demi untuk menguntungkan dia. Adapun berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian dari motivasi, yaitu adalah McDonald dalam Jamarah mengemukakan bahwa motivation is an energy change within the person characterized by activate, aroused, and anticipatory goals reaction, atau yang artinya adalah motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang individu yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan yang dengan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Adapun pendapat dari Robbins mengemukakan bahwa motivasi sebagai penentu identitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai suatu sasaran. Dan juga menurut Surya, motivasi adalah upaya menciptakan atau melahirkan suatu dorongan dalam mewujudkan perilaku tertentu dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, dari ketiga penjelasan di atas saja kita sudah mengetahui bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan oleh orang itu sendiri. Menurut pendapat Morgan yang dikutip oleh S. Nasution, manusia hidup tentu saja mempunyai berbagai kebutuhan. Adapun kebutuhannya yaitu adalah 1. Kebutuhan berbuat sesuatu dalam beraktivitas. 2. Kebutuhan menyenangkan orang lain. 3. Kebutuhan mencapai hasil. 4. Kebutuhan mengatasi kesulitan. Penjelasan ahli ilmu jiwa yaitu ada hierarki motivasi. Artinya motivasi mempunyai beberapa tingkatan, yaitu dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Menurut Jamarah, macam-macam motivasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik merupakan dorongan untuk belajar bersumber pada kebutuhan, menjadi kebiasaan atau keharusan agar menjadi orang terdidik juga berpengetahuan. Jadi motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan seremonial. Sedangkan motivasi ekstrinsik sering dipakai sebab bahan pelajaran kurang dapat menarik perhatian siswa atau dikarenakan sikap tertentu guru atau orang tua. Motivasi ekstrinsik baik positif ataupun negatif, keduanya sama-sama berpengaruh pada siswa, baik berperilaku dan juga sikapnya. Dari penjelasan di atas, motivasi memiliki peranan strategis dalam kegiatan belajar seseorang, karena apabila tidak ada motivasi, maka kegiatan belajar itu tidak ada. Oleh karena itu, sebagai seorang motivator, guru harus melakukan berbagai cara, termasuk pemberian reward dan punishment yang positif, agar dapat mendorong para siswanya untuk tekun belajar dan juga giat belajar. 2. Yaitu
yaitu reward, giving reward for student achievement. Reward adalah ganjaran, penghargaan, imbalan, atau hadiah. Penghargaan atau hadiah yang diberikan karena sesuatu telah dilakukan dengan baik dan benar. Reward adalah akibat yang diberikan sebagai imbalan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, benar, dan memuaskan. Secara etimologi, ganjaran asal katanya ganjar, yang berarti memberikan hadiah atau upah. Dari pengertian ini, maka ganjaran adalah suatu perlakuan yang menyenangkan sebagai balasan berbuat baik yang diterima seseorang atau keberhasilan dalam meraih prestasi terbaik. Menurut pendapat Al-Rashidi tahun 2008 halaman 93. Kemudian menurut Sudirman tahun 2014 halaman 46, reward merupakan salah satu bentuk motivasi belajar yang diberikan guru, dan menurut Syah mengatakan bahwa hadiah merupakan contoh nyata motivasi ekstrinsik yang menolong siswa belajar. Sedangkan menurut pendapat Surya Brata, adanya ganjaran sebagai salah satu faktor psikologi belajar ada saat akhir belajar. Dengan demikian, diketahui pula bahwa pemberian reward berfungsi sebagai penguatan. Individu selalu memerlukan perhatian, pujian, dan sapaan sebagai suatu bentuk penguatan tingkah laku. Oleh karena itu, tujuan penggunaan penguatan di kelas dapat memberikan motivasi kepada siswa, mengontrol atau mengubah perilaku yang kurang baik. Selanjutnya untuk jenis-jenis penguatan atau reinforcement menurut Usman dalam bukunya tahun 2013 halaman 81 sampai 82. Ada dua jenis penguatan di sini, yakni penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Untuk penguatan verbal sendiri itu biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan kata-kata pujian, penghargaan atau solution, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya, bagus sekali, betul, pintar, iya, 100 buat kamu. Itu untuk pembahasan penguatan verbal. Selanjutnya untuk penguatan non-verbal. Di sini terbagi dalam beberapa subtopik. Yang pertama, penguatan gerakan isyarat. Misalnya, mengangguk atau menggelengkan kepala, tersenyum, mengerutkan kening, mengacungkan jempol, raut muka sedih, raut muka ceria, serta sorot mata yang memandang bersahabat atau tajam. Yang kedua, penguatan sentuhan atau kontak. Guru memberikan persetujuan atau memberikan penghargaan bagi siswa atas usaha dan penampilan mereka dengan cara merengkuh bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa, mengangkat tangan siswa atas kemenangan dalam pertandingan. Penguatan sentuhan harus digunakan dengan seksama agar sesuai dengan usia siswa, jenis kelamin siswa, dan latar belakang kebudayaan setempat. Yang ketiga, yakni penguatan dengan aktivitas menyenangkan. Implementasinya, guru memakai aktivitas atau tugas yang disukai oleh siswa sebagai penguatan. Misalnya, seorang siswa menunjukkan kemajuan dalam arti potensi pada mata pelajaran seni musik. Guru bisa menunjuk si dia atau siswa tersebut untuk menjadi ketua paduan suara atau menjadi koordinator di sekolahnya. Yang keempat, yakni penguatan berupa benda atau simbol. Untuk prakteknya, guru memakai penguatan ini dengan berbagai simbol berupa benda. Misalnya kartu bergambar, bintang plastik, lencana, atau komentar. Ataupun komentar tertulis di buku siswa. Hal tersebut jangan terlalu sering dilakukan untuk menghindari kebiasaan dalam mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni punishment atau sanksi. The application of sanction against student as a form of learning motivation, atau penerapan sanksi terhadap motivasi belajar siswa. Punishment atau hukuman adalah balasan yang didapatkan akibat melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tertentu. Punishment
diberikan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan saat belajar. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih kondusif atau lebih efisien apabila peserta didik mematuhi peraturan yang berlaku saat pembelajaran berlangsung. Secara etimologi, hukuman berarti sanksi. Dikenakan pada orang yang melanggar undang-undang, maka hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang diberikan pada seseorang sebagai balasan dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik atau amal sayyi'ah yang telah dilakukannya. Dikutip dari Ar-Rasyidin dari bukunya tahun 2008 halaman 8. Dikutip dari buku karangan Fajar tahun 2005 halaman 202 yang isinya yakni punishment atau hukuman adalah suatu edukatif memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik atau benar, bukan praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas, memasung dalam arti tidak memberi kebebasan, mengekang dan sebagainya. Lalu menurut Sardiman dalam bukunya tahun 2014 halaman 94 isinya hukuman sebagai reinforcement atau penguatan negatif. Tapi kalau hukuman diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi untuk siswa. Selanjutnya untuk Jamarah dalam bukunya tahun 2008 halaman 165 mengatakan bahwa hukuman akan menjadi alat motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan karena dendam. Dikutip dari buku karangan Purwanto tahun 2006 halaman 191 juga tertera dalam buku karangan Saidi dan Arsana tahun 2014 halaman 458 terkait dengan syarat-syarat punishment yang bersifat pedagogis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap punishment hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti punishment itu tidak boleh semena-mena, dalam arti semena-mena. Ada suatu kisah nyata, ini pernah diberitakan di TV. Ada guru yang menghukum siswi, ini perempuan, siswi karena tidak mengerjakan PR. Nah, guru itu tidak melihat kondisi fisik dari murid atau siswi tersebut. Nah, siswi tersebut disuruh hukum atau dihukum lari-lari di lapangan. Nah, setelah berputar atau mengelilingi lapangan beberapa kali, ternyata siswi tersebut pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata siswi tersebut meninggal. Mungkin bisa jadi siswi tersebut mempunyai riwayat penyakit yang tidak diketahui gurunya. Nah, ini kan sangat fatal sehingga guru tersebut dilaporkan kepada pihak keluarga dari siswi untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini kan sudah sangat-sangat fatal gitu. Jadi harus ada takarannya. Untuk poin selanjutnya yakni punishment itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki, dalam arti agar siswa tersebut lebih bisa disiplin, bisa memperbaiki lagi dan sebagainya. Poin selanjutnya, punishment tidak boleh bersifat ancaman atau balas dendam perseorangan. Kita tidak boleh memberi punishment atau hukuman apabila kita misal kita punya murid, terus murid tersebut tidak mengerjakan tugas. Apabila kita ada rasa dendam, maka murid tersebut juga akan merasa terganggu mentalnya. Pak, aku dibedingi karo guruku, itu dan sebagainya. Jadi harus dihilangkan sifat-sifat tersebut. Poin selanjutnya, jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Karena waktu kita sedang marah itu emosi sangat tidak terkontrol. Kita pasti sudah bisa merasakannya. Poin selanjutnya, tiap-tiap punishment harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam arti sudah ada takarannya dan ada ketentuannya. Selanjutnya, bagi si terhukum atau siswa, punishment itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atas penderitaan yang sebenarnya. Dalam arti
kita apabila memberikan sanksi atau punishment kepada siswa atau siswi, yang terpenting siswa atau siswi tersebut bisa merasakan atau bisa berbenah diri, katakanlah bisa sadarlah gitu. Selanjutnya poin, jangan menggunakan punishment atau hukuman badan atau fisik, sebab pada hakikatnya punishment atau hukuman badan dilarang oleh negara gitu. Selanjutnya punishment, jangan merusak hubungan baik antara guru dan siswa, dan kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan punishment, dan setelah itu siswa menginsafi kesalahannya. Jadi ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Selanjutnya mengutip dari pendapat Zubaidi dalam Hasanah tahun 2005 halaman 61 sampai 62, bahwa tujuan punishment dalam pendidikan terbagi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, alat pendidikan preventif adalah alat pendidikan yang bersifat mencegah atau menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Contohnya, diadakannya tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, paksaan dan disiplin. Itu sangat penting. Yang kedua, alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif. Alat pendidikan yang berfungsi ketika terjadi pelanggaran peraturan. Maka alat tersebut penting untuk menyadarkan kembali kepada hal-hal yang baik, benar dan tertib. Contohnya, pemberitahuan, teguran, peringatan, hukuman dan sebagainya. Selanjutnya untuk contoh dan penyelesaian. Untuk contoh pertama, setelah menghadapi ujian tengah semester, nilai dari masing-masing siswa-siswi diumumkan di depan kelas dengan nilai terbaik diperoleh oleh Dita dan nilai terendah diperoleh Jono. Apa yang seharusnya guru lakukan untuk memberikan penghargaan pada Dita dengan menyertakan motivasi untuk Jono? Solusinya, guru memberikan motivasi. Contohnya, untuk nilai UTS tertinggi diraih oleh Dita. Untuk Dita, pertahankan nilainya ya, karena ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tetap pertahankan dan tingkatkan lagi. Dan untuk siswa-siswi yang memperoleh nilai di bawah KKM, jangan pesimis dulu, karena masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Siap ya Jono? Karena masa Dita bisa, kok kamu enggak? Ayo semangat. Untuk contoh yang kedua, guru memberikan sebuah permainan teka-teki yang diberikan pada murid di kelas dengan sistem berkelompok. Ada tim dari Rina, Jay, dan Lina. Dalam hasil permainan tersebut, dari tim Jay ternyata yang mendapat kemenangan, sedangkan Rina di posisi kedua dan Lina di posisi ketiga. Guru memberikan hadiah berupa alat tulis untuk setiap anggota dari tim Jai dan memberikan hukuman berupa menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Analisislah apakah yang dilakukan guru sudah benar atau masih kurang tepat, dan timbal balik apa yang diberikan guru pada permasalahan di atas. Untuk jawabannya, penghargaan yang diberikan kepada tim yang menang sudah baik dengan memberikan alat tulis kepada murid sebagai bentuk penghargaan atau reward. Guru mengharapkan murid lebih giat untuk belajar lagi. Dan untuk tim yang kalah diberikan hukuman atau sanksi atau punishment. Menghafalkan perkalian itu sudah baik juga. Dengan menghafalkan perkalian, murid jadi menambah pengetahuannya. Guru memberikan penghargaan bagi yang menang dan hukuman yang kalah sebagai bentuk motivasi belajar siswa. Untuk catatan, jika suatu saat kita sudah menjadi guru dan menemui siswa memberikan jawaban yang kurang tepat, alangkah baiknya kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan siswa, karena di situ akan mempengaruhi mentalnya. Apabila terjadi seperti itu, bisa kita memberi penguatan tak penuh atau parsial. Contoh, apabila siswa hanya bisa menjawab sebagian yang benar, alangkah lebih baik guru menyatakan, oke, jawaban Anda benar, tapi harus disempurnakannya lagi.
maka siswa tersebut akan mengetahui bahwa jawaban yang diberikan tidak seluruhnya salah, dan siswa tersebut terdorong untuk menyempurnakan jawabannya lagi. Intinya, tujuan guru memberikan penguatan dalam arti support kepada siswa itu sangatlah penting. Mungkin kita semua pernah merasakannya ya. Bagaimana rasanya apabila kita sudah berusaha secara maksimal, bukannya kita dikasih reward, malah yang tidak menyenangkan. Bukannya kita lebih bisa bersemangat, justru kita akan semakin down. Kita juga pernah merasakan pastinya saat kita punya prestasi dan diberi pujian atau penghargaan atau reward dari sang guru, pasti membuat kita jauh lebih bersemangat lagi, karena hal tersebut sangatlah mempengaruhi mental dari setiap siswa. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada sanggahan, kritikan, saran, bisa teman-teman sampaikan, kami tampung. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.